Hello, guten Morgen. So we arrived at Kebun Raya Bogor. Halo semuanya, sama aku Raina. Yuk kita jalan kaki sambil berkelana. Kita cari tahu hal apa yang seru dan bisa kita pelajari. Lihatlah, di tengah kota yang sibuk terdapat bentangan hijau seluas 87 hektar. Luas banget kan teman-teman? Nah, apa aja sih isi dari 87 hektar itu? Yuk ikutin aku terus. Dua setengah abad sejarah berdiri kokoh Kebun Raya Bogor yang menjadi saksi bisu. Nah teman-teman, sebelum menjadi pusat botani, Kebun Raya Bogor merupakan taman pribadi milik seorang gubernur jenderal. Kebun Raya Bogor berawal dari halaman Istana Buitenzorg pada tahun 1744. Namun secara resmi didirikan sebagai lembaga ilmiah pada 18 Mei 1817 oleh Caspar Georg Karl Reinward dengan nama Island Plantentuin de Buitenzorg. Sejak awal, kebun ini memainkan peran vital sebagai pusat aklimatisasi dan penelitian tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti teh, kopi, kina, dan karet. Hal ini yang mengubah peta sejarah ekonomi Hindia Belanda. Sepanjang abad ke-19, institusi ini berkembang pesat menjadi pusat studi botani tropis terkemuka di dunia dengan melahirkan berbagai lembaga penelitian pendukung. Hingga akhirnya setelah masa kemerdekaan, namanya berubah menjadi Kebun Raya Bogor dan kini dikelola oleh BRIN sebagai benteng utama konservasi flora, pusat riset, serta destinasi edukasi hayati nasional. Nah teman-teman, titik balik terjadi di era Inggris. Istri dari Sir Stamford Raffles, yakni Olivia Mariam, meninggal di sini. Makamnya itu ada di monumen bersejarah. Nanti kita ke sana teman-teman. Secara geografis, ia terletak di koordinat 6 derajat lintang selatan, tepat di jantung zona tropis. Berada di ketinggian 260 meter di atas permukaan laut, Kebun Raya Bogor bukan sekadar paru-paru kota. Bogor dijuluki kota hujan karena letak geografisnya di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Curah hujan yang tinggi inilah yang menjadi bahan bakar bagi 15.000 jenis pohon di Kebun Raya Bogor. Untuk tetap subur, menciptakan ekosistem mikro yang sejuk di tengah pemanasan global. Nah teman-teman, karena ini luas banget 87 hektar, buat keliling kita bisa banget sewa sepeda ataupun skuter. Yuk kita cobain. Pada zaman dahulu, sisi ekonomi Kebun Raya Bogor merupakan titik nol industri perkebunan modern Asia Tenggara karena berfungsi sebagai pusat aklimatisasi tanaman komoditas dunia sebelum disebarkan secara massal ke seluruh Nusantara. Yang saat ini nilai ekonominya terus berkembang melalui sektor pariwisata berkelanjutan yang menjadi magnet pendapatan bagi kota Bogor, serta penyediaan jasa ekosistem yang secara tidak langsung menghemat biaya mitigasi lingkungan akibat polusi dan krisis air di wilayah urban. Bagi masyarakat sekitar membuka lapangan pekerjaan, yakni mengadakan kegiatan ekonomi di dalam Kebun Raya Bogor, entah menjadi karyawan ataupun sebagai pedagang. Nah,
saat ini telah bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi jasa berbasis pengalaman atau experience economy yang mengintegrasikan konservasi dengan komersialisasi modern, dan secara mikro, aktivitas ekonomi didorong oleh digitalisasi layanan seperti sistem tiket daring dan penyewaan fasilitas mobilitas. Yang tadi seperti aku sudah coba, yaitu sepeda listrik, skuter listrik, golf car, dan masih banyak lagi. Semua ini menyasar segmen wisatawan keluarga serta milenial atau bahkan Gen Z. Selain itu, terdapat pergeseran ke arah lifestyle commerce. Dengan hadirnya gerai kopi modern, seperti Olive Bistro atau gerai kopi lokal, bahkan ada resto rasa, dan toko souvenir seperti Garden Shop yang menjual produk turunan botani seperti bibit tanaman dan produk herbal. Di sisi lain, kebun ini juga menjalankan fungsi ekonomi riset dan edukasi melalui program wisata edukasi berbayar dan kerjasama penelitian yang secara kolektif mengubah lahan konservasi ini menjadi aset produktif yang mampu membiayai pemeliharaannya secara mandiri atau PNPB tanpa menghilangkan nilai ekologis utamanya. Oke teman-teman, kita udah seharian keliling taman seluas 87 hektar dengan isinya yang seru-seru banget. Mulai dari taman anggrek, taman teratai, atau bahkan tadi ada makam-makam Belanda. Wah, itu keren banget ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi video pembelajaran buat teman-teman semua. Dadah!